Tenun merupakan identitas budaya yang sudah populer di Nusantara hingga mancanegara. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara penghasil tenun terbesar, terutama dalam hal keragaman corak yang dapat dilihat dari segi warna, ragam hias, dan kualitas bahan serta benang yang digunakan. Sebagai perwujudan kebudayaan, masing-masing daerah memiliki kain tenun yang berbeda-beda. Jika dilihat dari sejarahnya, kain sendiri sudah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Di Palembang, kain berkembang pesat saat adanya Kerajaan Sriwijaya karena lokasi yang strategis menjadi tempat persinggahan antar pedagang internasional. Di masa Kerajaan Sriwijaya, karena banyaknya yang membawa budaya kain dari luar yang diserap masyarakat. Perkembangan industri kain berlangsung sampai masa Kesultanan Palembang. Pada masa Kesultanan Palembang, kain-kain terus berkembang di kalangan masyarakat dan dikenalkan berbagai macam jenis dan mode penggunanya. Selain songket, kain tajung juga mulai berkembang. Lalu, bagaimana proses berkembangnya kain tajung? Kain songket memang lebih dikenal daripada kain tajung karena bahan kain songket yang lebih mewah dan diperuntukkan kaum perempuan. Kain tajung merupakan salah satu jenis tenunan khas suku Palembang yang diperkirakan sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Tajung memiliki corak warna cerah dengan motif beragam khas yang melambangkan Palembang. Tajung biasanya memiliki kombinasi dari motif garis yang membentuk kotak-kotak dan ornamen geometris yang dihasilkan dari proses limar atau pemelintiran benang. Dari orang tua lah istilahnya itu lah motifnya. Cuman bedanya tidak luntur kan. Nah cuci silakan tidak luntur kan. Zaman orang bapak saya luntur. Itu bedanya. Motif dari zaman dulu itulah kan. Ibarat tuh. Motif yang itu kan beda-beda Pak ya. Iya. Nah itu ada nilai sejarahnya apa? Setahu aku kalau lain songket, kalau sejarahnya buang Cino ini kan kain katun. Ya kata bagi saya, ya motif inilah. Kalau songket beda memang kan, ada sejarahnya kan. Bunga Cino itu kan katanya kan. Nah ini setahu aku kembang ini ya nggak tahu juga tapi ya itulah motifnya kayak kembang gunung, lirik, nah itu kayak ibarat semanggian zaman dulu itu kan, nah, polosan itu zaman itu. Kain tajung bisa dibilang kain yang sederhana namun menarik perhatian. Motifnya memiliki ragam yang manis dan rupawan. Pak itu yang di belakang mesin untuk benang ya Pak? Ya? Untuk gulung benang, iya. Boleh dilihatin Pak? Apa? Ini, Iya. ini malet ini nih. Maklumlah ibunya ngeprot maletnya, jadi ibu itunya tuh. Tadi kan ini gulung paletan ini Mbak. Nah, ini kan untuk kembangnya. Motif kembang kan. Nah ini motif kembang ini kan. Kita palet dulu. Namanya dipalet dulu namanya kan. Benar kan? Tuh. Ini nanti dipasuk di tenunan situ kan. Ini. Nih baru habis kita masuk ini mesin itu kita tenun motif lah kalau jadi kayak gini baik ini motif kembang ini kan sampean sen minta kembang ini bisa kan misalnya kan warna kain apa misalnya putih merah bisa kan kembangnya sama rata gitu. Untuk alat ini sendiri Pak alat-alat tenunnya itu juga peninggalan dari Orang tua iya. Ada perbaikan nggak Pak dari Perbaikannya ada besi-besinya gun
Ini yang pukulan, teropong itu kan ada perbaikannya. Cuman kalau kayunya masih dari zaman kita kecil kan. Kalau gantinya paling ya sisir ini, gun, pukulan ini ya. Nah itu ganti itu. Kalau kayu tetap masih. Emang ada tempat servisnya atau bener Kita sendiri bisa. Bisa kan. Misal patah kita ganti yang mana kan. Gitu. Tapi setahu aku paling patah-patah yang ini aja, ini bawa ini kan. Kalau yang ini ganti kan itu bisa kita sendiri prosesnya kan. berarti kurang lebih 40 tahunan merawat sendiri. Iya. Merawat sendiri apa sendiri kan. Mandiri kan. Kalau parah kan bayar. Jadi misalnya warna apa, jengkol, apa kulit bawang itu kan. Kita proses kan, bisa kan. Itu warna alam jadinya nanti. Kainnya warna alam. Itu. Dengan berkembangnya zaman, kain tajung dikembangkan dan diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kali ini siko-siko, kali ini dua sisir. Ini lewat siko bolong sarung. Kalau nggak sekarang nggak pakai iklan lah. Sekarang kan benang be mahal kan. Iya. Benang be dulu 700, sekarang 785. Naik dah harganya, Bu? Naik. Yang semi sutra dulu jual 250 ya. Sekarang stop dulu, semi mahal sutranya kan. Nah, bahan bakunya tinggi kan. Jadi kita proses katun aja. Di zaman masa kini, kain tajung sudah jarang dikenal, bahkan para generasi muda yang belum mengetahui jenis kain tajung. Kan gini kan. Kalau untuk biasanya kalau sholat ini kan. Nih, tuh kan. Ini kan. Nih kalau untuk sholat kan. Kalau untuk pengantin diangkat separuh, sholat kan. Iya kan, sholat. Kalau untuk ada acara yang untuk panitia pengantin, biasanya dipakai ini. Separuh harga ini kan, ditarik ini. Untuk ada panitia tuh. Ada kan. Nah, dipakai ini dia. Ya, Gek. Nah. Kebanyakan merah warnanya. Nah, ini kan biasanya tuh. Nah, separuh ini. Gini. Nah, dipakai gini. Untuk panitia pengantin itu kan. Pernikahan itu. Dia pribadi, dia mantan pegawai juga kan. Jadi hubungannya ke luar negeri mainnya kan. Nah, Pak Misro, kalau Pak Misro sanggup 100 potong sebulan, saya tampung. Aku yang beli. Ada yang gitu siap. Generasi muda, sebagian hanya mengetahui kain tajung adalah kain sarung biasa. Akankah kearifan lokal dari kain tajung ini akan mengglobal? Mungkin ini adalah pertanyaan yang terjawab ketika hadirnya industri kreatif yang mengembangkan kain tajung untuk lebih dicintai. Oh, yang penting anak muda sekarang tuh kreatif aja kan. Kalau bidang apa tujuannya, misalnya kamu di bidang ada timbul apa passion apa itu aja, di kreatif aja, di model apa dibikin itu kan. Jadi insya Allah lah mudah cari begitu. Upaya pelestarian tajung dan blongsong juga dapat mempertahankan kearifan lokal yang ada di Palembang, yaitu budaya menenun.
Untuk tajung dan blongsong sudah mulai ditenun di Tuan Kentang sejak tahun 1960. Tradisi inilah yang harus tetap dijaga agar eksistensi kearifan lokal menenun tetap bertahan di Tuan Kentang. Semoga kain tajung ini tak berujung untuk lenyap di pertempuran industri kain seperti motif khasnya dan ide pegiat fashion yang tidak berujung untuk mengembangkan kain tajung.